Bab 3214. Wanita kaya. Tidak dapat dipungkiri, wajah Mileye saat ini sangat suram. Penghinaan. Perilaku pendeta ini, bagi Mileye, adalah penghinaan yang terang-terangan. Mileye tidak banyak bicara, langsung mengangkat tangan dan menusukkan pedang. Sret. Kepala pendeta langsung terlempar. Darah segar menyembur. Melihat adegan ini, tetua berjubah hitam di sampingnya langsung terpaku di tempat. Kamu berani membunuh pendeta kuil dewa pembunuh. Mileye mengangkat tangan dan memotong dengan pedang lagi. Sret. Tetua berjubah hitam langsung terhapuskan dalam sekejap. Setelah membunuh kedua orang itu, Mileye menyimpan pedang biru gaibnya. Tanpa ekspresi di wajahnya, tatapan matanya dingin. Tidak bisa dipungkiri, dia sangat marah saat ini. Banyak kali, berbicara masuk akal di dunia ini benar-benar adalah hal yang bodoh. Di dunia ini, di mana-mana dipenuhi dengan niat jahat. Mileye menghela nafas pelan. Dia tahu, di departemen surgawi ini, dia harus kembali membunuh. Tentu saja, dia tidak peduli begitu banyak sekarang. Dia hanya ingin membangun akademi dan kemudian meningkatkan dirinya sendiri. Dunia nyata ilusi. Itulah tujuannya sekarang. Semua orang menunggu di sana untuknya. Jadi, dia harus bekerja keras. Tentu saja, dia telah bergaul cukup lama. Selanjutnya, Mileye mulai membangun akademi bersama Ana dengan sepenuh hati. Karena dia memiliki banyak uang dan bantuan dari keluarga Ana, maka kemajuan pembangunan akademi sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, 16 aula megah muncul di atas Danau Tai. Dan selanjutnya, mereka mulai merekrut siswa. Awal dari segalanya memang sulit. Pada awalnya tidak ada yang mau bergabung dengan akademi tersebut karena baru berdiri dan tidak memiliki reputasi. Setiap orang mempunyai sikap skeptis dan penasaran terhadap akademi Guanxuan. Namun, Mileye tidak terburu-buru, dan masalah ini harus dilakukan perlahan-lahan. Pada hari ini, Mileye datang ke rumah lelang di kota kuno. Rumah lelang tersebut disebut Kamar Dagang Tianbao, yang merupakan kamar dagang terbesar di alam departemen surgawi dan tersebar di dunia 6. Dunia 6 adalah wilayah 6 dewa kuno dan kota kuno milik alam Sang dan merupakan wilayah salah satu dari 6 dewa Sang. Dan kamar dagang Tianbao tersebar di dunia 6, dapat dibayangkan betapa kuatnya kekuatan di baliknya. Dan kali ini, Mileye datang ke kamar dagang Tianbao untuk membeli sesuatu. Buku kuno. Alam semesta baru, dengan sejarah, peradaban dan budayanya yang pasti berbeda dari tempat lain, hanya dapat dipahami dengan cepat melalui buku. Karena kesalahan Ana, Mileye bertemu langsung dengan manajemen eksekutif kamar dagang Tianbao. Pramugara jangkung ini adalah wanita dengan sosok montok, depan menonjol dan punggung melengkung, sangat menarik. Di ruang pribadi, eksekutif memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye ingin membeli buku kuno dalam jumlah besar. Mileye mengangguk dan berkata, ya. Eksekutif itu tersenyum dan berkata, dalam hal teknik pelatihan. Mileye menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya buku kuno biasa yang mencatat orang dan peristiwa di departemen surgawi atau karya sastra. Pokoknya, aku akan menerima semuanya. Senyuman di wajah eksekutif itu berangsur-angsur memudar. Tuan Muda Ye, ini semua adalah hal yang tidak berharga. Implikasinya kamu membuang-buang waktuku. Mileye tersenyum tipis dan berkata, eksekutif, tolong bantu. Para eksekutif tertawa tetapi tetap diam. Mileye secara alami memahami dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada eksekutif. Eksekutif itu melihatnya sekilas dan tersenyum, Tuan Muda Ye, aku dengar kamu mendirikan sebuah akademi.
Mileye mengangguk dan berkata, "Ya." Pimpinan melihat ke arah Mileye. "Baru-baru ini, aku mendengar imam besar kuil dewa meninggal. Tapi tidak tahu siapa pembunuhnya. Tuan Muda Ye, sudah dengar tentang ini, kan?" Mileye mengernyitkan dahi. "Imam besar meninggal. Siapa yang berani melakukan hal besar seperti itu? Membunuh imam besar kuil dewa, apakah dia sudah bosan hidup?" Pimpinan menatap Mileye. "Bukan kamu yang membunuh." Mendengar itu, Mileye langsung berdiri, dengan bersemangat berkata, "Pimpinan, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Bagaimana mungkin aku membunuh imam besar?" Berbicara demikian, dia segera mengeluarkan selembar daun. "Lihat, ini adalah daun yang diberikan imam besar kepadaku. Aku adalah pengikut setia Dewa Sang, bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang kejam seperti ini? Amitabha, aku berdosa." Pimpinan melihat Mileye, tetapi tidak berkata apa-apa. Mileye melanjutkan, "Pimpinan, aku hanya seorang dekan kecil di akademi, bagaimana mungkin aku membunuh imam besar kuil dewa?" Pimpinan tersenyum. "Tuan Muda Ye, jangan terlalu emosional. Aku hanya ingin tahu." Mileye berkata dengan serius, "Pimpinan, ini bukanlah hal kecil. Jika orang-orang kuil dewa benar-benar percaya bahwa aku yang melakukan ini, aku akan benar-benar dalam masalah, bukan?" Pimpinan tersenyum. "Tuan Muda Ye, apakah kamu tidak ingin mendapatkan buku kuno? Nanti aku akan memerintahkan orang untuk mengumpulkannya. Jangan khawatir, dengan kekuatan kamar dagang Tianbao, semua buku kuno yang ada sekarang akan aku dapatkan untukmu." Mendengar itu, Mileye segera tersenyum. "Terima kasih banyak, pimpinan." Pimpinan mengangguk. "Tidak masalah." Setelah berkata demikian, dia bangkit untuk pergi. Pada saat itu, seolah-olah teringat sesuatu, dia tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, nanti kita akan melelang benda berharga, apakah kamu tertarik untuk melihat?" Mileye merasa penasaran, apa benda berharga itu? Pimpinan tersenyum. "Itu adalah benda ilahi yang ditinggalkan oleh sekte Taoisme, disebut cermin Tao." Cermin Tao. Mileye mengernyitkan dahi. Pada saat itu, suara kebenaran agung tiba-tiba berkata, "Bisa dicoba." Mileye bertanya, "Kamu tahu?" Suara kebenaran agung berkata dengan serius, "Ini dibuat oleh pemilik pada saat itu. Kemampuan pertahanannya sangat menakutkan, terutama ketika dikombinasikan dengan stempel Dao. Kemampuan pertahanannya itu benar-benar tak terkalahkan, benar-benar super tak terkalahkan. Jika kamu memiliki ini, kecuali lawan memiliki kekuatan beberapa kali lebih tinggi dari kamu atau memiliki benda ilahi aneh seperti pedang biru gaib, kamu benar-benar akan berada di tempat yang tidak terkalahkan." Mileye berkata dengan serius, "Jika ada benda ilahi seperti ini, mengapa pihak lain mau melelangnya?" Suara kebenaran agung berkata, "Pertama, mereka pasti tidak tahu cara menggunakan cermin ini. Kedua, mereka tidak memiliki stempel Dao. Bahkan jika mereka dapat menggunakan cermin ini, tanpa stempel Dao, kekuatannya akan sangat berkurang." Mileye mengangguk sedikit. Pikirannya berkata, "Sudah jelas." Setelah itu, dia melihat ke arah pimpinan dan tersenyum. "Baiklah, aku akan tinggal di sini untuk melihat." Pimpinan tersenyum. "Baiklah." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Setelah pimpinan pergi, Mileye mengernyitkan dahi. Mengapa wanita ini mencurigainya membunuh pendeta? Ketika pendeta datang mencarinya, itu dilakukan secara diam-diam. Tentu saja, perampokan seperti itu tidak boleh terlalu terbuka. Jadi saat dia membunuh pendeta, orang luar sama sekali tidak tahu, bahkan kuil dewa sendiri tidak tahu. Hanya ada satu penjelasan. Itu berarti kamar dagang Tianbao mengetahui tindakan pendeta dan kunjungannya ke kuil dewa.
Mereka juga tahu bahwa dia memberikan kristal kepada pendeta, itulah sebabnya mereka mencurigainya. Mendengar itu, wajah Mileye menjadi serius. Kamar dagang Tianbao memiliki aturan-aturan yang tidak terucapkan. Pada saat itu, seorang wanita cantik masuk. Dia melihat Mileye, tersenyum sedikit. "Tuan Muda Ye, pelelangan akan segera dimulai. Mohon Tuan Muda Ye mengikutiku ke arena pelelangan." Mileye tersenyum, "Baiklah." Setelah itu, dia bangkit dan mengikuti wanita itu ke arena pelelangan. Pada saat itu, arena pelelangan sudah dipenuhi oleh banyak orang. Kebanyakan dari mereka mengenakan jubah hitam untuk menyembunyikan identitas mereka, meskipun ada beberapa yang tidak melakukannya. Kemudian, pimpinan tiba-tiba naik ke panggung lelang. Dia melihat semua orang di arena, lalu tersenyum, "Selamat datang di pelelangan kamar dagang Tianbao. Kali ini, kami akan melelang 36 barang dan 1% keuntungan yang diperoleh dari pelelangan ini akan kami sumbangkan untuk amal." Mendengar itu, Mileye agak terkejut. Amal. Dia pernah mendengar kata ini dari Quincy dan itu adalah kata yang dia bawa dari galaksi Bima Sakti. Apakah ada orang dari galaksi Bima Sakti di dalam pelelangan ini? Di panggung lelang, pimpinan mengeluarkan sebuah buku kuno tebal, tersenyum. "Ini adalah satu set teknik inti tingkat dewa. Harga awal, 1 juta kristal." Mileye melirik sebentar, lalu bersandar di kursi. Dia tidak memiliki minat sama sekali pada hal-hal ini. Teknik inti yang sedang dia kultivasikan sekarang, teknik inti universal, sudah sejauh ini yang paling tinggi dikenal di alam semesta. Tentang hal-hal lainnya, dia tidak terlalu tertarik. Dia sudah memiliki terlalu banyak benda ilahi sekarang. Hanya dengan pedang biru gaib dan menara kecil saja, sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Tidak lama kemudian, pimpinan mengeluarkan cermin yang sangat tua. Melihat cermin ini, banyak orang di arena langsung memperhatikan dengan serius. Mileye melirik sebentar. Saat ini jelas banyak orang yang tertarik pada cermin ini. Mileye berpikir, "Kecil pena, apakah ini barang asli?" Pena kebenaran agung diam sejenak, lalu berkata, "Ini barang asli, sekarang dalam keadaan tersegel." Mileye bertanya, "Bisakah kamu mengaktifkannya?" Pena kebenaran agung berkata, "Aku tidak bisa, tetapi kamu bisa." Mileye mengernyitkan dahi, "Apa maksudnya?" Pena kebenaran agung menjawab, "Kamu memiliki stempel Dao. Stempel Dao memiliki aura pemilik, jadi kamu bisa mengaktifkannya." Mileye mengangguk ringan, "Aku mengerti sekarang." Pena kebenaran agung berkata dengan serius, "Pastikan untuk mendapatkan benda ini. Ini benar-benar agak aneh dan akan sangat membantu kamu saat ini." Mileye mengangguk sedikit, "Baik. Uang." Dia benar-benar tidak membutuhkan terlalu banyak. Pimpinan melihat sekeliling, lalu tersenyum. Cermin Tao, barang milik sekte Taoisme pada zaman dahulu. Pada zaman itu, pemimpin sekte Taoisme menggunakan benda ini untuk melawan dua dewa kuno. Aku pikir, banyak dari kalian sudah mendengar tentang hal ini, jadi aku tidak akan banyak bicara. Harga awal, 100 juta kristal. Kenaikan harga setiap kali tidak boleh kurang dari 10 juta. 100 juta. Harus diakui, itu sangat mahal. Dan benda ilahi yang bisa melawan dewa kuno pasti bernilai lebih dari 100 juta. Pada saat itu, suara tiba-tiba terdengar dari sudut, 200 juta. 200 juta. Semua orang di arena terkejut. Pertambahan harga ini langsung 2 kali lipat. Semua orang melihat ke sudut, di sana duduk seorang wanita yang mengenakan topeng. Mileye melirik sebentar pada wanita bertopeng itu, lalu berkata, 200 juta 10 juta. Wanita bertopeng dengan tenang berkata, 300 juta.
Sebelum orang lain bisa pulih, Mileye langsung berkata, 300 juta, 10 juta. Wanita itu berkata, 400 juta. Mileye berkata, 400 juta, 10 juta. 15 miliar. 15 miliar, 10 juta. 16 miliar. 16 miliar, 10 juta. 100 miliar. Setelah wanita bertopeng mengumumkan 100 miliar, Mileye tidak tahan untuk memalingkan kepalanya dan melihat wanita bertopeng itu. Ini benar-benar dia bertemu dengan seorang wanita kaya. Pena kebenaran agung tiba-tiba mengingatkan, setidaknya menara kecil bisa dijual seharga beberapa ratus miliar. Pena kebenaran agung bersambung.